Jalan-jalan ke kota Mekah, banyak domba di dekat lembah. Semoga kerja kita mendapatkan berkah supaya hidup semakin indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku di pagi hari dulu. Jadi sebenarnya di sini tuh aku lagi dilanda rasa mager. Jadi aku itu mencari cara agar rasa mager aku itu nggak kebablasan dan bikin aku itu magernya itu keterusan gitu ya. Makanya di sini tuh aku memutuskan untuk sedikit mengganti suasana kamar, yaitu caranya dengan mengganti spray. Jadi dengan mengganti spray aja itu akan kelihatan beda gitu ya suasana di kamar kita, dan mood kita juga biasanya akan lebih fresh gitu. Makanya di sini sebelum aku beraktivitas yang lain, aku itu mau ganti spray dulu supaya kamar aku jadi kelihatan lebih fresh dan jadi lebih kayak kelihatan ada suasana baru. Siapa tahu setelah aku ganti spray ini tuh mood aku itu kembali bagus dan semangat aku tuh kembali membara-bara. And I know that you're right, but you should know it. Kalian jangan salfok ya teman-teman dengan baby twin aku yang ngerecokin aku itu banget gitu ya. Aku tuh jadi susah banget pengen ngeganti spray karena spray itu nggak mau rapi karena ya itu digangguin terus sama si twin. Tapi ya udahlah ya teman-teman, nama juga punya anak kecil gitu ya. Nah, kalian jangan salfok tadi dengan si adik yang jatuh gitu, dia tuh kepleset tapi itu tuh jatuhnya ke bantal gitu jadi nggak sakit. Seperti itulah ya teman-teman, kalau misalnya anak-anakku itu ya Allah super aktif banget, dan terkadang itu aku sampai bingung gitu ya, gimana sih cara ngatasin mereka ini biar mereka itu agak rada dieman dikit gitu ya. Tapi kan memang kayak apa ya, kayak anak-anak itu kan memang udah kayak biasa gitu ya teman-teman, kalau misalnya mereka itu tuh suka pecicilan, suka nggak bisa diem kayak gitu ya. Memang kayaknya itu tuh udah sifat aslinya anak-anak gitu ya, karena anak-anak seumuran baby twin itu memang lagi masa-masa aktifnya banget. Jadi mereka tuh kayak merasa pengen tahu gitu ya, jadi semuanya tuh kayak bener-bener merasa pengen banget gitu ya teman-teman. Anak-anak itu tuh cobain kegiatan baru gitu, cobain hal-hal baru kayak gitu ya. Makanya kita itu jadi ibunya harus jauh lebih sabar sih. Nah, ada yang bilang sama aku tuh, maksudnya yang tanya gitu ya sama aku, Bunda Twin gimana sih caranya ngaturnya kegiatannya Bunda Twin itu, kan Bunda Twin punya anak kembar gitu ya. Coba deh ceritain gimana sih kegiatannya Bunda Twin itu dari pagi sampai sore. Nah, di sini aku akan ceritain ke kalian sambil aku itu lagi beres-beres di kamar ya. Jadi teman-teman, anak-anakku ini kan anak-anak tipenya itu nggak yang mudah penangis kayak gitu dan nggak sering rewel kayak gitu ya. Jadi itu salah satu juga untuk ngeringanin aku dalam melakukan aktivitas gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku itu bangun pagi itu tuh aku kayak langsung minum air hangat, air putih hangat, lalu aku itu lanjut ngerendam pakaian. Kalau misalnya aku tuh ngerendam pakaian itu tuh setelah itu tuh aku tungguin dulu sambil aku itu makan gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku ngerendam pakaian biasanya itu aku lanjut sarapan dulu, karena aku nggak bisa banget ya namanya itu nyuci sebelum aku itu makan gitu ya, karena aku tuh mudah banget masuk angin gitu. Jadi setelah aku itu makan, biasanya itu aku istirahat sebentar sambil nemenin anak-anak itu main. Aku itu lanjut deh buat nyuci gitu. Nah, terkadang itu pas aku nyuci, aku itu rekod, kadang juga enggak gitu, tergantung aja keadaan gitu teman-teman. Pokoknya kalau menurut aku sih ya, kalau ngerekod video itu tuh ya tergantung kegiatan kita gitu. Pokoknya kegiatan seperti apa teman-teman tuh di pagi hari ya udah lakuin aja kayak gitu. Cuman bedanya ini kita rekod dan biasanya itu nggak kita rekod gitu ya. Sebenarnya nggak susah sih gitu. Apalagi aku juga ya teman-teman punya anak kembar, tapi selalu bisa untuk upload video dalam satu hari 2 kali. Aku tuh juga bikin video dalam satu hari itu 2 kali, karena ya sering aku bilang kan, semua aktivitas aku itu aku masukin ke video. Maksudnya aktivitas-aktivitas yang wajar lah gitu ya, aku masukin ke video, aku record aja dulu gitu. Kalau misalnya ada yang nggak pantas nanti ya udah aku cut kayak gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya aku itu ngerekord video itu tuh durasi aslinya itu sekitar di atas 40 menit sampai 1 jam gitu ya, tergantung videonya juga. Terkadang itu juga 40 menit tapi itu tuh kayak apa ya, kayak videonya itu bagus gitu teman-teman, isinya itu bagus gitu. Terkadang juga ada yang durasinya itu sampai 1 jam tapi memang kayak isi videonya itu kurang bagus gitu ya, jadinya juga singkat gitu kan, diperkecil jadi 15 menit, maksudnya dipersingkat jadi lebih 15 menitan gitu.
Sebenarnya aku tuh lebih suka sih kalau misalnya bikin video itu durasinya agak rada pendek, mungkin 10 sampai 12 menit. Cuman banyak banget dari teman-teman itu tuh katanya nggak suka kalau misalnya video aku tuh terlalu pendek, katanya nggak berasa gitu ya, udah habis aja. Makanya sekarang aku itu kayak bener-bener usahain buat bikin video itu tuh seenggak-enggaknya itu 14 sampai 15 menit gitu ya. Jarang aku tuh bikin di bawah itu gitu, karena ya kadang kayak gitu mikirin kalian tuh takut kecewa gitu. Nothing really matters. That's all I wanna do. Nah teman-teman, setelah aku itu kayak pagi-pagi itu sarapan, dilanjut nyuci kayak gitu ya, itu lanjut jemur pakaian, beresin kamar kayak gitu. Itu tuh pokoknya untuk beres-beres di pagi hari, kayak beres-beres rumah, kayak nyapu-nyapu, kayak ngurusin anak-anak, itu tuh batasnya hanya sampai jam 11 siang gitu ya. Jadi jam 11 siang semua kerjaan aku itu udah beres semuanya, kayak nyapu, kayak nyuci, kayak bersih-bersih dapur tuh udah kelar. Jadi nanti pas anak-anak itu mau tidur siang jam 12-an, itu tuh aku bisa istirahat sambil ngedit-ngedit gitu teman-teman. Kalau misalnya sempat aku dubbing, kalau enggak aku edit aja dulu, besok baru aku dubbing gitu. Jadi besoknya aku nggak ngedit video, tapi aku ganti dengan dubbing. Jadi ya diselang-seling aja sesuai dengan waktu dan keadaan kita aja. Karena sebenarnya yang tahu dan paham waktu kita, keadaan kita, kondisi kita itu ya diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah aku itu kalau sekarang teman-teman, aku tuh nggak dubbing setiap hari gitu ya. Jadi misalnya hari ini tuh pas di siang harinya aku itu tidur siang, kadang juga aku itu ngedit gitu, kadang enggak, kadang keseringannya sih aku itu dubbing 2 hari sekali gitu. Jadi misalnya hari ini aku ngedit atau maksudnya hari ini aku dubbing, besok aku nggak dubbing gitu. Jadi jam dubbing aku pakai buat tidur siang gitu, karena kan aku tuh sekali dubbing bisa 4 video, jadi aman buat 2 hari. Jadi kalau misalnya 1 hari aku nggak dubbing, itu tuh nggak masalah gitu teman-teman. Itulah enaknya itu kalau kita itu punya stok video ya teman-teman. Jadi di saat kita itu pengen istirahat, pengen santai-santai, kita itu nggak khawatir video kita itu udah ready semua gitu. Nah kalau misalnya videoku itu stoknya itu lagi banyak, biasanya itu aku ngeditnya itu tuh di malam hari teman-teman. Jadi malam hari sambil nungguin anak-anak itu aku ngedit-ngedit dulu. Jadi pas ada waktunya besok siang itu dubbing, ya aku dubbing kayak gitu teman-teman. Tapi yang penting kayak videonya itu udah diedit dulu, karena kalau misalnya video itu banyak terus dieditnya itu hari itu juga, di dubbingnya hari itu juga, waktuku bakalan habis hanya untuk itu aja. Gone for way too long. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Pokoknya kalian itu kalau misalnya kalian itu ragu dengan jadwal kalian, kalian tuh bisa juga tulis di buku kok jadwal kalian itu. Kira-kira kerjaan kalian hari ini tuh apa aja gitu teman-teman. Jadi kalian itu bisa memberikan jangka waktu dalam pengerjaan setiap kerjaan. Misalnya kalian tuh kasih waktu 15 menit buat nyuci piring, 15 menit buat nyapu kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak lebih termotivasi gitu buat ngerjain kerjaan kalian itu sesuai dengan waktu yang udah kalian tetapkan. Jadi semua waktu itu bener-bener kalian manfaatkan gitu. Nah kira-kira seperti itu aja lah dulu ya untuk sharing-sharing aku, bagi-bagi waktu gitu ya teman-teman. Nah di sini kita lanjut aja ke video aku lagi. Di sini aku itu mau lanjut buat ngejemurin pakaian. Jadi cuaca di luar itu tuh mendung banget teman-teman. Kayak mataharinya itu susah banget buat keluar gitu ya. Jadi ya udahlah di sini aku jemurin aja di dalam rumah. Tapi kalau misalnya aku jemur dalam rumah kayak ini tetap ya teman-teman 1 hari itu kering. Palingan besok pagi lah ini tuh juga semua udah pada kering ya. Karena kan rumah aku banyak bolongannya. Jadi anginnya itu tuh masuk gitu ya teman-teman. Jadi kayak pakaian-pakaian aku walaupun gak dijemurin keluar itu insya Allah bakalan kering. If I can lay down beside you, I would. Aku itu sering banget dapat curhatan dari teman-teman itu tuh yang jadi kendala dia itu di YouTube adalah cara dia mengelola waktu gitu ya. Kadang katanya dia itu suka bingung teman-teman. Kadang dia itu pengen katanya itu selalu tidur siang, nggak bisa tidur siang. Mungkin kalian itu bisa kurangi jadwal tidur siang. Kalian misalnya gonta-ganti gitu loh teman-teman jadwal tidur siang, biar di siang hari kalian itu bisa ngedit video dan dubbing. Jadi bisa setiap hari upload gitu. Misalnya hari ini kalian itu ngedit video gitu misalnya kan, dubbing. Nah jadi kalian itu jangan tidur siang hari ini, kalian tidur siangnya besok kayak gitu. Pokoknya ya sepandai-pandainya kalian aja lah, karena aku yakin cuman kalian yang tahu jadwalnya kalian tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian tuh jelasin waktu kalian, maksudnya kerjaan kalian ke aku, terus kalian tuh minta tolong sama aku buat ngaturin jadwal, ya aku nggak mungkin bisa, karena kan aku nggak paham situasi dan keadaan kalian yang sesungguhnya gitu. Jadi saran aku mending kalian itu tulis di buku, kalian itu jadwal kalian itu hari ini tuh apa aja. Jadi kalian tuh bisa tulis jamnya di situ, dari jam sekian sampai jam sekian aku harus gini gitu ya. Biar kayak waktu kalian tuh bener-bener termanfaatkan gitu teman-teman. If I can lay down beside
Oke deh teman-teman, aku tuh ngomong kayak gini tuh bukan bermaksud untuk menggurui atau berlagak sok pintar, enggak ya teman-teman. Di sini tuh hanya aku sharing sesuai dengan pengalaman aku dan menurut pendapat aku aja ya. Nah, kita balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh aku mau motongin kuku anak-anak dulu karena kuku anak-anak itu udah hitam. Ditambah lagi mereka itu tuh tadi makan jajan coklat-coklat gitu teman-teman. Alhasil kayak coklat-coklat jajan itu tuh kayak masuk gitu ke kukunya, jadi tuh kayak lebih hitam gitu. Makanya di sini aku putusin aja untuk aku itu potongin kuku anak-anak. Nah, di sini sedikit cuplikan anak-anak itu kalau lagi main itu seperti apa ya teman-teman. Mereka itu ya kayak gini teman-teman mainnya. Ya diliatin aja kayak gini tuh kayak ngerasa lucu gitu loh teman-teman anak-anak itu. I hope that you were safe and Nah, itu tuh yang pakai baju biru adalah adik Rara, dan yang baju pink itu adalah kakak Nana ya teman-teman. Jadi kakak itu sering banget nyuruh adiknya itu telungkup, nanti dia itu naik di atas punggung adiknya. Cuman kan kakak itu nggak terlalu berat ya teman-teman, lebih beratan adik lah gitu ya. Jadi adik juga ya dia tuh ngerasa senang gitu malahan dinaikin sama kakaknya. Padahal aku tuh sudah larang-larang gitu, kakak jangan naik, kakak jangan naik. Malah adik itu ketawa-ketawa teman-teman. Jadi udah aku biarin aja. Palingan kalau misalnya dia itu ngerasa sakit pasti dia itu nangis kan. Tapi ini dia ketawa-ketawa, mungkin dia seneng kali ya. down beside you. I would. When nothing really Nah, kita lanjut buat sapu-sapu dan aku juga mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung, aku ucapin selamat datang ya. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh juga untuk kalian bantu share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Pokoknya di sini aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih banyak karena kalian itu udah bantu support aku. Karena tanpa dukungan kalian, apalah arti channelku ini ya teman-teman. Aku itu bukan apa-apa tanpa support dan dukungan kalian. Aku itu kayak merasa bangga dan terharu gitu ya teman-teman, ngelihat teman-teman itu yang antusias banget gitu ya untuk nonton video aku. Bahkan terkadang itu ada yang merasa sedih gitu ya, katanya dia itu pengen banget jadi penonton yang pertama, pengen jadi yang komen pertama, tapi itu belum bisa-bisa. Nah, itu tuh adalah Mam Isnahriatin ya. Kadang aku tuh ngakak baca komennya, katanya tuh pengen jadi yang pertama tapi kok selalu ada yang duluan gitu. Kadang katanya tuh sampai dia itu mantengin handphonenya pas di jam-jam aku itu mau upload gitu. Karena aku itu upload setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore gitu ya. Jadi sebelum jam 9 dia itu udah mantengin handphonenya biar kalau notif aku itu masuk dia itu bisa komen pertama gitu. Aku tuh sampai ngakak gitu loh teman-teman. Ya Allah, aku tuh sampai ngakak dan terharu deh pokoknya. Pokoknya untuk teman-teman itu yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, kita balik ke videonya lagi teman-teman. Anak-anak kan udah mandi. Jadi di sini tuh aku mau lanjut buat nidurin anak-anak karena memang anak-anak itu kalau habis mandi itu tuh wajib banget ditidurin ya. Nah, teman-teman, di sini tuh aku nggak bisa ya untuk videoin anak-anak itu sampai tertidur. Ada sih yang bilang sama aku, Bunda Twin liatin dong pas anak-anak Bunda Twin itu mau tidur sampai mereka itu tertidur. Nggak bisa teman-teman, karena memang anak-anakku itu kalau misalnya tidur, lampu itu harus dimatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya lampunya masih hidup, mereka itu nggak bakalan bisa tidur. Jadi aku tuh bener-bener harus matikan lampu. Jadinya kan nggak mungkin aku itu bikin video di gelap-gelapan gitu. Nah, alhamdulillah ini tuh anak-anak posisinya udah tidur. Jadi di sini aku tuh mau lanjut aja buat ngopi dulu karena otak aku itu udah agak rada mumet ya teman-teman dari pagi gitu ya. Udah capek juga beraktivitas. Jadi di sini tuh aku mau ngopi dulu karena dari pagi juga belum tersentuh kopi. Kalau kita yang udah biasa ngopi terus juga belum ngopi-ngopi gitu, rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Untuk kopinya di sini aku tambahin gula itu setengah sendok teh aja ya teman-teman, sedikit banget sih buat tambahan aja gulanya. Dan di sini tuh aku itu mau seduh kopinya, aku itu seduhnya itu dicampur gitu ya pakai air panas dan sedikit dikasih air dingin gitu biar bisa diseruput langsung. If I can lay down beside you, I would. Di sini sambil ngopi aku juga mau sekalian nyemil. Jadi ini tuh ada cemilan yang aku beli kemarin, ada roti gitu ya. Jadi aku mau sekalian ngemil gitu.
Terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku walaupun cuma sedikit. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku. Maafkan jika misalnya video aku masih banyak kekurangan, terkadang juga ngomongnya itu masih terlalu cepat kayak gitu ya. Aku hanya bisa ucapkan maaf ya teman-teman, masih berusaha untuk selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Is thinking about you.